Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Mandirian, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai hari ini tetap menyertai kita semuanya, terutama keluarga besar Bank Mandiri. Kita boleh memuji Tuhan karena kebaikan dan kasih sayangnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami boleh bersekutu, beribadah walaupun melalui media sosial Tuhan, live streaming. Kami percaya Bapa tidak mengurangi berkat Tuhan sampai kepada kami semuanya. Kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami orang percaya yang berseru-seru kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan dan kami boleh punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami. Kami mulai ibadah ini di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan baca bagi kita semuanya. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan, saudara. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita adalah Hakuna Matata. Artinya Bapak Ibu, jangan takut. Kita memang saat ini dihantui dengan rasa takut, ya, itu normal, manusiawi, tapi jangan hidup dalam ketakutan, itu yang berbahaya. Saya percaya pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, orang yang berseru-seru kepada Tuhan dan meminta perlindungan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan, bukanlah Tuhan yang sare, Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang hidup, yang tahu siapa kita. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita, Dia tahu. Dan Dia tidak akan izinkan rambut kita sehelai pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat 8 ini juga berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkatnya bagi orang Israel pada zamannya, itu seorang Daud, seorang raja yang begitu luar biasa diurapi Tuhan, dan dia sangat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan pimpinan Tuhan itu sangat terasa di dalam kehidupannya. Dan ketika dia belum menjadi raja, sebetulnya dia sudah mengalami beberapa pergumulan, tantangan di dalam kehidupannya. Nah, ketika dia sudah diangkat, diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja, padahal pada saat itu raja adalah Raja Saul. Nah, di dalam pembacaan ini kita melihat satu perbedaan mana orang yang mengandalkan Tuhan dan mana orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saul sudah ditolak oleh Tuhan karena kejahatan-kejahatannya, tidak setia kepada Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dan tidak percaya kepada pertolongan Tuhan, dan digantikan oleh seorang pemuda yang lemah gemulai, mukanya kemerah-merahan, tapi rohnya begitu luar biasa di dalam Tuhan. Namanya Daud. Memang dia sudah diurapi, tapi belum menjadi raja. Dan dia ketika sudah diangkat untuk akan menggantikan Raja Saul, ya, dia menjadi berkat di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi ada satu pribadi yang bernama Saul, raja pada saat itu, yang tidak suka, dan
sangat menginginkan kematian si Daud ini, karena Daud ini sudah diurapi Tuhan dan dia tidak diurapi Tuhan lagi, maksudnya Raja Saul. Dan Saul begitu iri, benci, cemburu dengan Daud yang diurapi oleh Tuhan dan akan menggantikan dia sebagai raja, sehingga di dalam setiap kesempatan selalu dipakai oleh Saul untuk membinasakan ataupun membunuh Daud, tetapi pertolongan Tuhan itu selalu ada pada Daud. Nah, suatu ketika Daud merasa bahwa dia dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, nyawanya ada di ujung tanduk, sehingga di dalam Mazmur 142 ini, saking takutnya Daud, dia akan melarikan diri dari hadapan Saul supaya Saul tidak bisa membunuhnya, dan dia melarikan diri sejauh-jauhnya. Dia lari, lalu dia sembunyi ke suatu goa. Itu sebabnya perikopnya kita baca di dalam Mazmur 142 ini, doa seorang yang dikejar-kejar. Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul, ya, hidup atau mati. Nyawanya itu sangat dipertaruhkan, dan Saul sangat menginginkan kematian dari Daud, sehingga pasukannya, orang-orang yang dipercaya oleh Saul, mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Dan Daud lari sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya untuk meninggalkan daerah kekuasaan ataupun istana Saul, dan dia lari ke suatu tempat di suatu goa. Nah, dia berdoa. Daud berdoa. Ini yang luar biasa. Kalau kita ada tantangan pergumulan dalam kehidupan kita, jangan lupa kita berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Dan ada satu lagu mengatakan, dia hanya sejauh doa. Itu sebabnya kalau kita ada dalam ketakutan, dalam keadaan tertekan, banyak masalah, pergumulan, Tuhan itu hanya sejauh doa untuk disapa. Daud berdoa. Ketika ada tantangan terjadi, dia berdoa. Ini bunyi doanya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Inilah doanya. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Mazmur 142 ini ayat 1 sampai 8, adakah pertolongan Tuhan itu datang kepadanya? Memang di sini tidak ada, Bapak Ibu. Saudara baca mulai dari 142, pasal 142, 43, 45, tidak ada pertolongan Tuhan dicatat oleh Mazmur ini. Tetapi puji Tuhan, di Alkitab ataupun di surat yang lain, itu ditulis bagaimana bentuk pertolongan Tuhan itu kepada Daud. Dia berteriak, dia ketakutan, dia mencurahkan keluhannya. Kalau saudara baca mulai dari ayat 1, inilah doa Daud. Dan dia bersembunyi di satu goa, doanya itu namanya Goa Adulam. Disitulah dia berdoa, menjerit kepada Tuhan. Dan kalau kita baca, ketika dia menjerit minta tolong kepada Tuhan, tidak ada ditulis pertolongan Tuhan itu datang. Tapi di buku lain, coba kita lihat di dalam 1 Samuel 22, ya. Di dalam 1 Samuel 22, itu dicatat bahwa pertolongan Tuhan itu datang kepada Daud, dan pertolongan itu sebetulnya tidak bim salah bim, ya, seperti cerita-cerita di dalam legenda-legenda budaya-budaya lain. Tapi pertolongan Tuhan itu aneh bin ajaib dan tidak bisa dipikirkan oleh Daud dengan akal pikirannya. Coba kita lihat 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat 2. Dia bersembunyi di Goa Adulam. Itu sebabnya perikop di dalam 1 Samuel 22 ini disebut Daud di Goa Adulam. Bunyinya begini Bapak Ibu, saya bacakan bagi kita. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Goa Adulam. Nah, dia melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya, tentaranya. Mati hidup diinginkan oleh Saul. Sekali lagi saya ulang. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi saudara, Daud berdoa di dalam Mazmur 142. Tidak ada jawaban doa di dalam Mazmur tersebut. Tapi di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat 2 itu ada jawaban. Jawabannya aneh bin ajaib. Tadi saya katakan tidak pernah terpikirkan oleh Daud pertolongan Tuhan itu. Pertolongannya adalah ketika dia lari, dia berdoa, minta tolong kepada Tuhan, ada orang-orang yang datang kepada dia. Orang-orang itu di dalam ayat 2 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ya, yang pertama setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Yang kedua setiap orang yang dikejar-kejar
setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar piutang, setiap orang yang sakit hati. Jadi 3 kelompok ini datang kepada Daud, minta tolong kepada Daud, dan akhirnya mereka setuju mengangkat Daud menjadi pemimpin mereka. Peperangan demi peperangan, karena dia sudah punya pasukan, dimenangkan oleh Daud, dan sampai dia masuk istana, dia menjadi raja. Dan pertolongan Tuhan itu ini. Padahal mungkin dalam pikiran Daud, ya saya aja minta tolong sama Tuhan, saya aja sedang meminta bagaimana Tuhan menolong saya. Kok ada datang orang-orang kalian dalam kesukaran minta tolong kepada saya? Orang-orang yang dalam kesukaran itu kita baca tadi dalam ayat 2, ya. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, orang-orang yang dalam kesukaran. 3 kelompok ini datang kepada Daud. Tetapi justru Tuhan membuat pertolongan Tuhan itu datang kepada Daud. Lewat orang-orang ini, Daud menjadi kepala pasukan. Dia punya pasukan perang. Peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Daud sampai dia masuk istana. Jadi apa yang mau kita lihat? Yang kita mau lihat adalah kita tidak bisa menyelami akal pikiran Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ketakutan, kecemasan apa saja, ya, Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas. Dia maha kuasa, Dia maha hebat. Kita sebagai orang percaya, kekuatan kita adalah kekuatan doa. Bukan berarti doa itu bim salabim jimat bagi kita, tapi enggak. Doa itu adalah komunikasi. Kita mengerti kehendak Tuhan apa dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan kalau ada masalah, tantangan, pergumulan. Itu biasanya kita lewat doa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya yakin bahwa dalam perjalanan kita banyak tantangan. Mungkin saudara juga banyak tantangan dalam pergumulan kehidupan sehari, dalam pekerjaan atau apa saja. Bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga besar Mandirian, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan yang ajaib itu, dengan caranya Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari tantangan pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan pergumulan datang dalam kehidupan kita, justru bukan membuat kita takut, ya, tapi itu adalah ujian, vitamin rohani untuk membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh rohani kita, iman kita bertumbuh terus. Saya yakin itu lewat tantangan pergumulan, ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada tantangan, bukan berarti kita minta tantangan itu datang dalam kehidupan kita, saudara Mandirian. Tidak. Tapi kalaupun Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, biarlah tantangan pergumulan, pencobaan, ya, itu menjadi vitamin dalam kehidupan rohani kita, supaya terus bertumbuh rohani kita di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang singkat ini. Kami percaya bahwa lewat kehidupan kami, kalaupun itu datang Tuhan yang membuat kami menjadi takut, biarlah pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami takut, kami datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Allah yang kami sembah itulah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Saat ini kami tidak tahu kondisi bagaimana negara kami ini, tapi kami tahu Tuhan kondisi tidak baik. Tapi kami percaya negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini ada di dalam kuat kuasa tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan memelihara bangsa dan negara ini. Dan kami bertanggung jawab sebagai anak-anak-Mu Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan dengan iman. Pertolongan Tuhan itu tidak akan berhenti bagi bangsa dan negara kami. Engkau menolong presiden kami Tuhan, supaya Engkau menolong, memberi hikmat marifat kepada presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, sampai tingkat yang paling rendah Tuhan, yang menjalankan roda kehidupan berbangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau menolong Tuhan, supaya tidak terjadi apa-apa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk ekonomi Indonesia ini Tuhan. Biar tangan-Mu yang kuat itu Tuhan boleh menolong roda ekonomi Indonesia kembali. Biarlah terjadi pemulihan, karena Tuhan yang membuka kesempatan dan jalan sehingga negara kami ini secara ekonomi mengalami pemulihan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bank Mandiri khususnya Tuhan. Engkau menolong para direksi yang bertanggung jawab untuk bank ini Tuhan.
Biarlah kekuatan pertolongan Tuhan itu nyata bagi para pemimpin, mulai dari yang paling tinggi, dari Bank Mandiri ini Tuhan, Engkau menolong, memberikan hikmat marifat kepada para pemimpin, apa yang harus dilakukan untuk menjalankan roda perekonomian pulih kembali bagi Bank Mandiri ini Tuhan. Kami percaya dampak dari semua peristiwa yang terjadi COVID-19 ini tidak bisa kami hindari Tuhan, di luar kekuasaan kami, tetapi Tuhan yang tidak bisa diukur dengan kekuatan manusia itu sanggup menolong dengan berbagai macam cara, terutama bagi Bank Mandiri sebagai pelaku-pelaku usaha bisnis di Indonesia. Biarlah pertolongan Tuhan jadi bagi Bank Mandiri. Engkau menolong seluruh direksi-direksi Tuhan yang bertanggung jawab. Biarlah Engkau membuka kesempatan supaya bank ini menjadi bank yang luar biasa dipakai Tuhan untuk mengangkat roda perekonomian Indonesia bangkit kembali. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pegawai Bank Mandiri di seluruh Indonesia, bagi keluarganya Tuhan. Engkau menolong campur tangan bagi seluruh pegawai-pegawai yang ada. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau tidak membiarkan bank ini Tuhan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi pertolongan Tuhan itu biar Engkau nyatakan Tuhan, supaya ada kesaksian lewat Bank Mandiri, terutama untuk anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja di Bank Mandiri. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan, supaya menjadi alat berkat Tuhan, khususnya bagi Bank Mandiri. Kami juga berdoa Bapa bagi keluarga besar Bapak Kris Tuhan yang ada di sana. Biar Engkau tolong Tuhan lewat persekutuan-persekutuan Bapak Kris ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, pemulihan terjadi untuk roda perekonomian yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sana, Engkau lakukan berbagai macam cara dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi alat berkat Tuhan bagi seluruh Bank Mandiri yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita ini. Marilah kita berdoa, kita menenangkan diri. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Tuhan Yesus, ibadah kami ini sudah selesai. Biarlah Tuhan, Engkau tetap bekerja bagi Bank Mandiri. Sebelum kami menutup ibadah kami ini Tuhan, sekali lagi kami meminta kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menyelamatkan seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Biarlah Bank Mandiri Tuhan menjadi bank yang diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, anak-anak Tuhan ditinggikan. Inilah harapan kami Tuhan bagi seluruh pegawai-pegawai yang rindu kuasa Tuhan bekerja lewat Bank Mandiri. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi Engkau saja. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah berkat ini sampai kepada saudara, kepada Bank Mandiri. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita ini. Diberkatilah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga memberkati engkau sekalian. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hati dan pikiranmu. Persekutuan yang indah di dalam pimpinan Roh Kudus yang boleh mengajar, memimpin hidup kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, sampai kita berjumpa kembali di lain waktu. Haleluya.